Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum semua ngikutin berita terupdate saat ini, antum pasti sudah tahu bahwa Syekh Ikrimah, imam besar Masjid Al-Aqsa, telah ditahan. Kasusnya cuma satu. Kasusnya cuma satu karena sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa pada bulan Januari 2020, beliau didatengin. Dilarang nggak boleh sholat di Masjid Al-Aqsa, tidak boleh sholat berjamaah selama 4 bulan ke depan. Tapi ternyata beliau sholat. Kenapa beliau sholat? Didesak sama orang-orang yang doyan sholat berjamaah. Orang-orang yang ada di belakang beliau. Akhirnya beliau sholat berjamaah, ketahuan. Akhirnya dinas intelijen Israel menjemput Syekh Ikrimah dengan alasan dibawa sementara untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi Al-Khoslah di daerah barat Yerusalem. Dibawa, ingat ya, gara-gara satu. Apa? Sholat berjamaah dan sholat berjamaah dilarang. Di Indonesia juga banyak masjid-masjid yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian di Indonesia sendiri belakangan ini 2 hari yang lalu dijemput oleh polisi. Siapa? Antum pasti tahu. Ruslan Buton. Antum tahu nggak, Ruslan Buton ini mantan TNI. Ditangkap karena menulis surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa yang beliau bilang dalam surat tersebut? Dan suaranya, video dan audio rekaman suara beliau itu viral. Mengatakan kurang lebih kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat ini itu banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat kecil terintimidasi. Dengan beraninya Ruslan Buton ini mengatakan meminta agar Jokowi ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI. Sadis berani beliau. Tapi akibatnya dijemput sama polisi. Banyak yang mendukung apa yang dilakukan oleh Ruslan Buton. Tapi pasti pro dan kontra. Ada juga yang nggak mendukung. Beberapa orang. InsyaAllah. Kemudian yang banyak dibicarakan juga saat-saat ini siapa? Siti Nurfadilah. Siti Fadilah. Antum tahu nggak dia siapa sebetulnya? Siti Fadilah ini dari 2004 sampai 2009 adalah Menteri Kesehatan RI. Kemenkes RI. Dan dia bukan orang biasa. Tahun 2010 itu adalah menjadi dosen ahli jantung. Dan 2005 sampai sekitar 2008 beliau berjuang. Beliau orang yang paling berjasa, berhasil di dalam menangani virus flu burung. Bahkan beliau pernah membuat buku yang 2 versi, ada yang berbahasa Inggris, bahwa mengatakan flu burung ini adalah virus buatan dari barat. Dan ada yang bahasa Indonesia yang bertuliskan barat ini berbahasa Inggris, ya maaf, berbahasa Inggris, ditarik dari peredaran. Dan berbahasa Indonesia ini masih beredar. Yang berbahasa Indonesia. Sama isu-isunya dengan COVID-19, bahwa COVID-19 ini adalah virus buatan dari Wuhan, negara komunis Cina. Namun Siti Fadilah ini dipenjara sebetulnya karena dugaan, ya, diduga dan nggak terbukti loh, ingat, diduga dan nggak terbukti korupsi merugikan negara ini sebesar 5,7 miliar karena dianggap menyalahgunakan wewenang di dalam kegiatan Alkes, alat kesehatan. Dianggap merugikan, tapi nggak terbukti. Nggak terbukti, berada di jeruji besi. Beberapa hari yang lalu diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Begitu selesai diwawancarai, banyak orang yang meminta agar Siti Fadilah ini kembali dikeluarkan agar bisa membantu menangani kembali COVID-19 seperti jasa beliau saat menangani virus flu burung. Orang takut nggak kira-kira kalau dia keluar? Ada yang takut nggak? Kemudian yang belum lama juga dipanas, viral dibicarakan, Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Baru 1 hari dilepas, tangkap lagi. Alasannya cuma 2. Melanggar PSBB, karena yang namanya habaib,
Apalagi ulama besar, Ustadz Kondang, Habib Kondang yang dahsyat gitu ya. Panggung-panggung di mana-mana. Banyak yang cinta sama beliau. Nggak perlu diundang, orang datang. Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk menuju ke sana. Masa iya orang udah kumpul, Habib Bahar turun dari mobil ngusir mereka, kan nggak mungkin. Berkumpul, Habib Bahar mengisi tablik akbar. Melanggar PSBB, orang desek-desekan mendengarkan tausiah dan menjemput beliau. Yang kedua, dalam ceramah beliau itu dianggap ceramah provokatif. Jadi dia mengatakan, walaupun hari ini saya dikeluarkan, besok ditangkap lagi karena menyampaikan kebenaran, membela rakyat kecil, saya nggak pernah kapok, nggak pernah takut untuk melawan rezim zolim yang sedang berkuasa saat ini. Ditangkap lagi, benar dijemput. Terakhir bonus, guru kita Habib Rizik bin Hasan Syah masih dicekal. Belum bisa pulang ke Indonesia. Siapa yang takut kalau beliau pulang? Dan siapa yang tidak takut? Beliau mampu mengumpulkan jutaan manusia. Beliau mampu mempersatukan ormas-ormas yang tadinya terpecah. Allahu Akbar. Dahsyat. Yang gue sampaikan hari ini, gue nggak membela siapapun. Dan gue nggak mendukung, nggak membenci, nggak menghina siapapun. Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.